Oke, saya akan bisa tentang sedikit tentang dan koleksi etnografi. Kalau etnologi itu tentang peninggalan kerajaan, itu berupa arca, candi, prasasti, dan lain-lain. Kalau etnografi itu tentang teknologi pertanian dan teknologi perikanan. Teknologi perikanan itu apa? Teknologi perikanan itu seperti pancing, pajak. Oke, koleksi di sini ada sekitar 268 koleksi. 140 negara, 138 itu tentang etnologi. Nah, saya akan sedikit koleksi dari sini. Ada koleksi yang pertama itu Homo sapiens wajah. Nah, ini adalah koleksi yang terkenal Tulungagung. Ini sebenarnya tidak ada. Nama Tulungagung dulu itu pernah menjadi pembicaraan dari negara dunia. Nah, itu awalnya ketika penjajah kolonial Belanda itu datang ke Indonesia, itu eksploitasi marmer. Itu menggali marmer, mengangkat marmer. Ya. Nah, dalam eksploitasi marmer oleh Van der Kosten ini tahun 1888 secara tidak sengaja menemukan fosil yang aneh berupa tengkorak. Kata orang itu, orang daerah ditemukan itu yang marmer yang tidak bisa diproses, ternyata itu fosil Homo sapiens wajakensis. Dinamakan Wajakensis itu karena tempat itu dulu bernama Wajah, distrik Wajah, Kabupaten Tulungagung. Berbeda dengan nama yang sekarang ada di Boyolali, itu berbeda ya. Perbedaannya memang sekarang itu Desa Wajah, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Tulungagung. Kalau ditemukan itu distrik Wajah, itu kecamatan. Karena pada waktu kolonial, Tulungagung bagian selatan namanya distrik Wajah. Ini tidak ada kecamatan, itu distrik Wajah. Penemunya itu memang di Kosten 88 dan diteliti oleh Buku 18 yang bernama Buku 2. Buku 2 itu ahli berbakala pada waktu itu meneliti di Sumatera. Maka Buku 2 ketika mendapat kabar dari pemerintah Belanda, maka dilanjutkan untuk meneliti yang ada di Tulungagung. Penelitiannya itu hanya 1 tahun. Selanjutnya Buku 2 itu meneliti lagi dan dipilih oleh Samira. Yang ditemukan di Tulungagung itu tidak banyak, ada sebuah tengkorak, tidak banyak karena pada waktu dulu itu tidak sengaja dan temuannya itu agak sulit di bebatuan. Untuk ekskavasi, untuk mengangkat dan menggali agak kesulitan. Tapi temuan di Tulungagung itu merupakan temuan titik kunci di mana temuan pertama kali manusia purba di Indonesia. Rencana Belanda pada waktu itu hanya menjajah untuk mengambil rempah-rempah, ternyata untung 2 kali mendapatkan temuan ilmu itu Homo sapiens wajakensis, dan ternyata temuan itu hingga sekarang masih menjadi lahan Belanda untuk mendapatkan komersial. Selanjutnya koleksi ini adalah koleksi etnologi. Ini disebut arca Buddha. Arca Buddha ini dulu berada di Candi Sandaran, ada di Candi Sandaran. Pada tahun 96 karena faktor keamanan dan pertukaran museum, maka arca Buddha ini ditempatkan di museum. Dan kenapa ini organ tubuhnya kok tidak lengkap? Ini ada arca ini arca Buddha. Ketika zaman lampau itu masuk kepercayaan baru, ya, maka simbol-simbol ibadah agama Buddha dihancurkan. Karena apa? Kalau ini arca ini sudah tidak utuh atau tidak lengkap, maka ini tidak sah disembah. Nah, rata-rata yang dirusak itu kepala dan tangan kanan.
Ini 15 itu satu set ya ini. Ini dulu sebenarnya dulu itu berada di atas Candi Sandra. Kelima itu penempatannya itu sebagai unsur barat, utara, timur, selatan, dan tengah. Oke, ini sama, ini asal Buddha, cuma ini beda tempat. Ini Buddha Soga itu dulu ditemukan di Astana Buddha, Karangrejo ya, sana. Sekarang itu sudah makam kuno, masih ada tempatnya. Oke, kita beralih ke lokasi. Banyak yang menyebut reco bentuk, memang benar reco yang membawa bentuk. Tapi yang benar adalah Arca Dwarapala. Arca Dwarapala itu bisa disimbolkan sebagai penjaga suatu wilayah. Atau bahasa sekarang lah menjaga security, satpam itu. Cuman dia menjaga secara gaib. Nah, memang gaib ya. Kalau secara fisik nggak mungkin menjadi patung yang mulai panggilan itu. Nah, karena pada waktu dulu serangan musuh, serangan lawan itu tidak hanya berupa fisik, non fisik seperti santet. Nah, dalam waktu dulu dia menghalau atau menghambat santet yang masuk. Jadi kaca ini biasanya ada di pintu masuk candi. Jadi ketika suatu tempat ada candi itu berapa di depan, mesti di depan. Nah, depan itu masuk. Dia ada di kiri dan kanan. Biasanya kalau ini biasanya di kanan ada di biasanya. Kalau di kiri ya adanya di kiri. Jadi selanjutnya ada koleksi arsakra deh. Nah, arsakra ini termasuk koleksi langka karena apa? Arsakra ini menjadi simbol bahwa arsakra ini disembah. Nah, di dalam teman-teman yang ada di Jawa Timur masih langka teman ini, masih dikaji. Karena arca ini simbolnya kalau di belakangnya arca ini ada sandaran atau stela, berarti arca ini disembah. Tapi masih belum di tempat lain masih belum ada kajian tentang ini namanya apa. Karena ini ditemukan di daerah di sungai dekat Surabaya itu, dekat Taman Pasir. Selanjutnya ada Arca Ganesha. Arca Ganesha itu adalah manusia berwujud gajah. Dia disimbolkan sebagai ilmu pengetahuan. Dan belalainya menghirup sebuah kaki kecil itu sebagai simbol dia menghirup atau menghisap ilmu pengetahuan. Bahkan di kampus-kampus, tidak salah UNER atau UGM ya, dia simbol kampus Ganesha. Nah, Ganesha itu mempunyai saudara bernama Skanda. Kalau Ganesha simbol pengetahuan, Skanda itu adalah simbol dari dewa perang. Ada menganggap dia sebagai panglima burung, ada juga sebagai merak. Skanda, Ganesha mempunyai orang tua di Wasiwa, biasa di sana. Dan Dewi Parvati yang di sana. Nah, koleksi lain adalah Arca Agastya. Ini asli ada ini. Asli pada masa kerajaan mungkin bisa disimpulkan bahwa ini usianya 800 tahun yang lebih. Nah, salah satu bahan candi jadi ya, itu ada yang berbahan batu. Batu itu biasanya batu andesit. Batu andesit itu yang kita pegang di seperti arsakra ini batu andesit. Sedangkan batu yang berwarna putih itu batu kapur. Kalau batu kapur itu rata-rata banyak berasal dari Sulawesi Selatan di daerah mana. Ada lagi dari batu bata. Batu bata seperti ini. Nah, nanti bahan candi kalau batu bata di sini terakota. Di sebelah ini disebut kala ya. Kala itu fungsinya sama seperti dwarapala. Kalau dwarapala itu menolak roh jahat yang berada di luar, sedangkan kala itu menolak roh jahat di dalam ruangan. Biasanya kala itu di atas pintu candi. Adik pernah lihat jaranan ya? Kan ada gapura nih. Kata-kata ada gapura ini kan ada lukisannya Buto loh. Nah, Buto itu kala. Sama dia menghalang roh jahat yang ada di dalam. Oke, kalau ini umpa ada. Umpa itu cagae soko bangunan. Oke, ini wanita.
Yoni itu berpasangan dengan lingga. Lingga itu sama juga sebagai kelamin laki-laki. Nah, kedua itu berpasangan di dalam satu ini ada ini ada lubangnya, ini lubang untuk lingga. Cuman lingga rata-rata banyak yang hilang karena lingga itu hanya sebuah batu yang memanjang itu mudah dibawa, mudah hilang. Beda. Nah, Garudia, arca Garudia itu sebenarnya sudah ada pada dalam kerajaan. Dan arca Garudia itu menjadi inspirasi simbol negara Pancasila, Garuda Pancasila. Jadi ketika Indonesia mau kita proklamasi, itu ada tim merumuskan bahwa harus ada simbol Garuda Pancasila. Dan sekarang ada arca yang kalau di Bali kan menjadi patung Garuda Bencana. Nah, kalau ini arca Bima ini bisa disebutkan apa ya? Keperkasaan laki-laki ya. Nah, ini kepala ular. Nah, ini kenapa pada kepala ular? Tulungagung dulu itu termasuk daerah Tawarawa. Dulu kan Tulungagung bernama Tawarawa. Tapi otomatis kehidupan masyarakat dulu itu banyak dari kehidupan bulan, salah satunya ular. Ini tangan dari kiri kanan. Nah ini salah satu koleksi uang kuno. Uang kuno. Ini uang kuno dulu ditemukan di sekitar Ngejang 2 Purwotondo dari ini. Nah, bahwa menurut sejarawan UM Pak Cahyono, kalau ada uang di situ berarti ada kehidupan masyarakat dan tempat transaksi jual beli. Nah, salah di situ ada tempat penginapan yang dimana itu penginapan dikategorikan golongan mewah. Kenapa ada jubung sumur? Dipastikan kalau yang kita tadi ya, jubung sumur tadi berarti ada tempat yang sangat mewah dan diprediksi bahwa itu tempat berhentinya Gayatri. Jadi dari kerajaan Majapahit ke Tulungagung naik perahu, berhenti di penginapan di situ. Nah, Gayatri, karena dulu Tulungagung Rowo, maka Gayatri menaik gajah menuju Candi Sanggahan. Candi Sanggahan itu tempat ibadah. Nah, ditandai dengan candi yang di depan rumah tadi. Nah, kok ada diprediksi gajah? Karena di bagian utara Candi Sanggahan ada namanya Cencangan Gajah. Ada nama Cencangan Gajah dan masih ada di situ Cencangan Gajah. Nah, ketika tempat ibadahnya di Sanggahan, selanjutnya Candi Gayatri itu memilih tempat semedi. Jadi di Gua Pasir dan Gua Singlomangen. Tahu ya? Itu selatannya agak naik betul kan? Memang itu agak sunyi di situ. Kalau kesana pun sunyi soalnya. Cocok untuk semedi. Nah, ketika Gayatri meninggal dunia, nah maka didharmakan oleh cucunya Jamuruk, atau jenazahnya ditanam di Candi Sanggahan. Maaf, Candi Gayatri Boyolali. Dari sini dekat. Teknologi perikanan ada di sini ada. Ada itu tidak pernah lihat ini ya. Dulu itu uang itu perikanan itu dicarikan menjadi bahan pekerjaan. Nah ini salah satu alatnya ini wuwu. Kalau wuwu ini sifatnya menjebak. Ini biasanya ditaruh di di sungai kecil pas pertigaan itu, ini ditaruh. Nah ngambil besok lagi. Ketika ikan masuk ini nggak bisa keluar. Nah nggak bisa keluar. Ini hasilnya ada tutupnya ini seperti ini. Nah, jadi kalau ikan masuk sini ini nggak bisa keluar. Ya, nah, ini besok pagi ditangkap. Itu bahan-bahannya jamu. Nah ini tempatnya tadi di sini. Sedangkan ini lumpang. Lumpang itu untuk
menumbuk jamunya. Sedangkan ini masih bahan tadi ya. Numpang besi. Oke, ini mana ini sama Jawa yang ada di pojokan. Ini mana nanti dan masih ada yang ingat ya? Mana nanti dan tahu, tahu ya. Biasanya oke, sini masih ingat saya aja ini. Ini ditarik kanan, diangkat, dilempar. Tapi setiap daerah nggak sama namanya, ada yang kan kayak namanya. Nah ini ganseng. Setrika arah jadi sebelum ada teknologi setrika uang, dulu itu setrika arah. Tulungagung itu listriknya masuk tahun 85, sebelum itu ya setrika arah. Ini biasanya pakai arang masih sini. Jelas kalau dalam ujian butuh barang. Ini dan untuk mendinginkan biar tidak gosong, ini pakai daun pisang. Daun pisang itu beli kalau panas, daun pisang. Baru ada enggak. Nah, terusnya gosong kayaknya seperti itu. Nah, ini tempat mainan dan ini mainan telepon. Nah, sekarang ini kugut ini agaknya deh. Ini kugut itu ini sama seperti apa ya? Kugut ini alat sebagai alat pemotong padi, tapi seperti bijian ada sih. Biasanya pari yang tinggi gitu. Ini gini. Jadi ini direkap. Dan terakhir bahan dari masyarakat Tulungagung ini teres ya. Nah, ini ada tombak ya. Saya sedikit cerita tentang ini nanti. Yang sepanjang itu adalah tombak pemandu. Biasanya tempat pemandu itu pakai presiden, panglima, jenderal-jenderal. Tongkat pemandu sebenarnya keris jadi. Tapi mau kasih jenderal, senjatanya malah doan untuk pistol, bukan malah keris. Oke, sementara penjelasan saya sampai di sini. Mungkin kalau ada banyak bisa disampaikan ya. Atau mungkin bisa mempelajari ini tentang ada yang di. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.